Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita belajar ya. Kamu telah melakukan tari bungong jumpo dari Aceh. Sekarang kamu menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Nah, sebelum kamu melakukan penampilan tari bungong jumpo, diskusikan secara berkelompok keterampilan yang harus dilakukan ketika menari. Apa saja ya keterampilannya? Jadi yang pertama yaitu memiliki keterampilan teknis gerak. Nah, apa saja sih teknis gerak itu? Jadi teknis gerak itu mencakup kemampuan menghafal urutan gerak, kemampuan olah tubuh, dan kemampuan mentaati gaya tari dan kelenturan. Oke, untuk yang kedua yaitu memiliki kepekaan musikal, yaitu kepekaan dalam menyelaraskan ritme gerak tubuh dengan ritme musiknya atau menyelaraskan ritme gerak dengan penari lainnya. Jadi harus kompak ya. And then kemudian nomor 3, mampu menghayati dan mengekspresikan karakter, peran dan karakter tari. Oke, sekarang kita akan belajar tentang apresiasi seni. Apa sih apresiasi seni itu? Yaitu suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Seperti apa sih apresiasi seni itu? Oke, ini adalah contoh apresiasi penampilan tari bungong jumpo. Jadi kalian persiapkan ya. Seperti ini, kotak-kotaknya ada kelompok. Nah, kelompok berapa? Kelompok 1, 2. Kemudian menunya ada hal yang sudah dilakukan dengan baik, apa saja kalian tulis. Kemudian hal yang masih perlu ditingkatkan, apa sih yang masih kurang, yang harus ditingkatkan lagi itu apa sih? Kemudian sarannya, saran dari kamu tentang penampilan mereka itu seperti apa. Nah, ini sekarang Bu Rina kasih contoh ya. Misalkan kelompok 1, hal yang sudah dilakukan dengan baik, gerakannya sudah baik. Kemudian hal yang masih perlu ditingkatkan, misalkan ekspresinya masih kurang, kalian tulis ekspresinya. Kemudian sarannya, tingkatkan kembali ekspresinya, seperti itu. Kemudian contoh untuk nomor 2, hal yang sudah dilakukan dengan baik, teknik menarinya mereka sudah bagus. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan, penghayatannya mereka masih kurang menghayati. Kemudian sarannya apa sih? Tingkatkan kembali penghayatannya karena tadi masih kurang bagus ya. Jadi seperti itu contohnya. Oke, sekarang kita bahas pada kitab tema halaman 166. Pilih salah satu kelompok berdasarkan tabel di atas. Tulis apresiasimu atas penampilan tari dari kelompok tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini misalkan kalian sudah melihat penampilan dari kelompok yang lain dari teman kalian. Kemudian kalian sudah membuat apresiasi seni tadi. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang penampilan tari dari kelompok tersebut? Nah, ini misalkan contoh. Kelompok 1 gerakannya sudah cukup baik, namun ekspresinya masih perlu ditingkatkan. Oke, kemudian untuk nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang penampilan mereka? Ini juga Bu Rina kasih contoh ya, yaitu mereka sudah tampil cukup bagus, namun masih perlu latihan agar bisa tampil lebih baik lagi. Nah, ini pendapat sama seperti saran ya, kayak tadi. Oke, selanjutnya untuk nomor 3, menurutmu bagian mana yang menarik dari penampilan kelompok tersebut? Mengapa? Misalkan contohnya, menurut saya bagian yang paling menarik dari penampilan kelompok 1 adalah saat menari bungong jumpo pada posisi duduk. Mereka terlihat sangat kompak. And then number 4, apa saran yang akan kamu sampaikan kepada kelompok tersebut agar mereka tampil lebih baik lagi? Contohnya misalkan sarannya, saya sarankan kepada mereka agar berlatih lebih giat dan memperbaiki ekspresi saat menari, seperti itu. Nah, kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Oke, Bu Rina kasih contoh ya. Misalkan berasal dari Provinsi Jawa Tengah, bahasa daerahnya bahasa Jawa, lagu daerahnya ada Suwe Ora Jemu, Ki Kepiye, Lir-ilir Gambang Suling, dan lain-lain. Rumah adat ada joglo, tari ada tari Gatot Kaca, gandrung.
Sukunya suku Jawa. Makanan khas ada soto Sokaraja, dawet ayu Banjarnegara, dan lain-lain. Senjata adatnya ada keris. Alat musiknya gamelan Jawa. Keseniannya ada wayang kulit, ketoprak, ebek, dan lain-lain. Kemudian kerajinannya ada ukir Jepara, keramik Banjarnegara, dan lain-lain. Seperti itu ya contohnya ya. Oke, sekarang kita menuju ke pembelajaran 6 di halaman 170. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Tahukah kamu, permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau inkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek, namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa. Pola petak engklek ada 11 macam. Yang biasa digunakan di Jawa jenis engklek ebrek dan engklek gunungan. Nah, sebelumnya kamu juga telah belajar keterampilan dasar yang diperlukan dalam permainan engklek. Apa saja sih keterampilan dasar tersebut? Diskusikan secara berpasangan dan tuliskan hasilnya. Jadi, keterampilan dalam permainan engklek antara lain ada kelincahan dalam melompat, ketelitian agar tidak menginjak garis, dan kecerdasan saat memilih rumah. Kemudian untuk keterampilan dasarnya yang diperlukan agar bisa bermain dengan lancar yaitu keseimbangan, jadi harus seimbang ya. Kemudian akurasi, kejelian, kaki yang kuat, dan waspada memperhatikan garisnya. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gajuk. Gajuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Oke, langsung saja kita bahas pertanyaan yang ada pada kitab tema halaman 172. Yang pertama, keterampilan dasar apa saja yang kamu perlukan dalam bermain engklek? Ada kelincahan dalam melompat, ketelitian agar tidak menginjak garis, dan kecerdasan saat memilih rumah. Kemudian nomor 2, apakah kamu dapat melakukan keterampilan dasar tersebut dengan baik? Jelaskan. Nah, ini tergantung kalian masing-masing ya jawabannya ya, tapi kebanyakan anak pasti bisa melakukannya. Kalau misalkan bisa melakukannya ya, your answer is tentu saja iya. Saya dapat melakukan keterampilan dasar permainan engklek dengan baik. Selanjutnya nomor 3, apa rencanamu untuk meningkatkan keterampilan tersebut di masa yang akan datang? Jadi kita harus banyak berlatih keseimbangan, kejelian, dan kelincahan berlari dan melompat. And the number 4, sikap apa saja yang harus kamu tunjukkan ketika bermain engklek dengan teman yang berbeda-beda? Tidak bermain curang, saling menghargai, dan tidak membeda-bedakan teman. Selanjutnya nomor 5, apakah dalam permainan engklek diperlukan kerjasama yang baik dari pemainnya? Ya, permainan engklek itu membutuhkan kerjasama semua pemain. Pemain harus bermain secara bergiliran. Selain itu, semua pemain harus mengawasi pemain lainnya agar tidak terjatuh dan berbuat curang. Jadi harus ada kerjasamanya ya anak-anak. Kemudian nomor 6, apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama yang baik antara pemain engklek? Tentu saja permainan tidak akan berjalan dengan baik karena masing-masing mementingkan diri sendiri. Nah, sekarang dengarkan Bu Nina membacakan teks tentang wedang jahe. Kemudian kalian tentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang akan Bu Nina bacakan tersebut ya. Dengarkan baik-baik. Wedang jahe buatan ibu. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya, memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin.
Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma. Semua bahan rebus hingga mendidih dan harum. Untuk meredakan gejala kurang sehat, wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Ibu sering membuat wedang jahe untuk Udin dan keluarganya. Ketika ada acara kampung pun, ibu selalu menyajikan wedang jahe buatannya. Tidak sampai 1 jam, wedang jahe buatan ibu sudah siap. Ibu membawakan segelas ke kamar Udin. Hangat. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan dihilang. Malam itu Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi ulangan besok. Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan, enak dan sehat bagi tubuh. Oke, sekarang kalian lihat teks ini lagi ya. Kemudian kalian catat manakah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari setiap paragrafnya. Nanti kalian cocokkan dengan jawaban Bu Nina, benar apa tidak jawaban kalian. Kalian bisa pause video ini sekarang juga. Pause video ini dan catat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sudahkah? Oke, langsung saja kita bahas dan kalian cocokkan ya. Untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya, wedang jahe adalah minuman khas Jawa Tengah, berbahan jahe yang dapat memberikan rasa hangat bagi tubuh. Kemudian gagasan pendukungnya, Udin kehujanan saat pulang dari sekolah. Udin merasa kurang sehat dan kedinginan. Udin terbaring lemas, dan ibu membuatkan wedang jahe untuk Udin agar segera pulih. Kita lanjut ke paragraf kedua. Gagasan pokoknya, bahan-bahan wedang jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah. Kemudian gagasan pendukungnya, bahan tambahan berupa kayu manis dan serai dapat memberikan rasa dan aroma. Cara membuat wedang jahe, semua bahan direbus hingga mendidih dan harum. Wedang jahe sebaiknya diminum segera setelah mendidih. Next, untuk paragraf ketiga, gagasan pokoknya yaitu wedang jahe siap. Kemudian gagasan pendukungnya, Udin meminum wedang jahe buatan ibu. Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang. Udin bisa tetap belajar matematika untuk ulangan besok. Baiklah, sekarang kita akan membahas pertanyaan pada halaman 175. Bagaimana caramu bersyukur atas keberagaman yang ada? Jadi anak-anak, cara kita bersyukur atas keberagaman yang ada yaitu dengan menghargai, melestarikan dan menjaga apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak boleh semena-mena mengejek atau menghina sesuatu yang berbeda dengan kita. Jadi kita harus tetap menghargainya ya. Selanjutnya nomor 2, apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Keberagaman yang ada bermanfaat untuk alat pemersatu bangsa, menumbuhkan sikap nasionalisme. Jadi kita harus tetap bersatu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah anak-anak, Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman, termasuk perbedaan tarian seperti tarian Bungong Jumpo yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Gambar dan lukislah tarian Bungong Jumpo dalam formasi duduk dan berdiri. Nah ini contohnya yang di sebelah kiri ya, 3 gambar sebelah kiri itu merupakan formasi Bungong Jumpo formasi duduk. Kemudian yang di sebelah kanan ada 2 gambar itu merupakan formasi berdiri. Nah nanti kalian gambarnya tidak harus sama dengan gambar yang Bu Nina tunjukkan ini, karena gerakan dalam formasi duduk dan gerakan dalam formasi berdiri itu kan ada macam-macam. Kalian bisa pilih sesuka kalian, tidak harus sama. Yang penting kalian gambar ada formasi duduk dan formasi berdiri. Kalian gambar di kertas gambar ya anak-anak, kalian lukis dengan bagus. Nah setelah selesai langsung kalian start dan kalian upload ke classroom kalian masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan Bu Nina, jangan lupa sholat 5 waktu dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.